Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kalian berjumpa kembali dengan saya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, masih pada bab 1, yaitu tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks deskripsi. Dengan kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengidentifikasi struktur dalam teks deskripsi. 2. Siswa mampu menentukan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Seperti pembelajaran yang kemarin ya, itu kemarin kalian sudah belajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada bagian part 1, yaitu tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks deskripsi, yaitu mencermati struktur pada teks deskripsi. Untuk bagian 2, sekarang kalian akan belajar tentang menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Berikut ini beberapa ciri penggunaan teks deskripsi. Berikut penjelasan mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi. A. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai objek dengan terperinci atau detail. Perhatikan contoh tabel berikut. Kalimat kolom pertama, ibuku orang yang sangat baik. Kemudian pada kolom kedua itu ada kalimat perincian untuk menjelaskan. Kalian perhatikan keterangan pada gambar di samping. Ya, jadi kolom pertama itu ada kata baik dan di bawahnya ada kata bentuk dan warna dan juga kata indah. Itu sudah ditebalkan. Keterangan yang bisa kalian perhatikan pada gambar di samping. Kata baik pada kolom pertama diperinci menjadi ya dalam kolom 1, ibuku orang yang sangat baik. Kolom 2, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata baik dirinci menjadi 1. Berusaha menolong semua orang. 2. Ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian untuk kata bentuk, warna, dan indah pada kolom 1 diperinci menjadi kata bentuk, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa berbagai bentuk dan beraneka warna. Kemudian kata warna, ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Kemudian yang ketiga, kata indah diperinci menjadi kalimat, di sisi lain ada karang dengan bentuk tumbuh kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang kedua, yaitu penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ada 3 cerapan panca indera yang ada pada teks deskripsi, yaitu panca indera penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Contohnya, cerapan panca indera yang berhubungan dengan seakan dapat dilihat. Kulitnya kuning langsat. Kemudian, seakan dapat didengar. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Kemudian, pada kolom ketiga ada seakan dapat dirasakan. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Kemudian pada kolom yang kedua, yang pertama seakan dapat dilihat, bawahnya kulitnya kuning langsat, ada kalimat wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Kemudian seakan dapat didengar, tangisan anak kecil sangat keras.
dan seakan dapat dirasakan, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Kemudian contoh yang ketiga, seakan dapat dilihat, pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Seakan dapat didengar, burung nuri berkicau sangat merdu. Kemudian contoh seakan dapat dirasakan, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Penggunaan bahasa yang ketiga yaitu ada kata dengan kata dasar KPTS. Setiap kata dasar yang huruf pertamanya K, P, T, dan S akan luluh jika ditambahkan awalan. Amati contoh pada tabel berikut. Ada kalimat yang pertama, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan. Telaah penulisan kata, fonem P ya atau bunyi huruf P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klaster atau konsonan rangkap. Kemudian contoh yang kedua, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Huruf P luluh menjadi M karena setelah awan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Contoh kata berimbuhan dengan awalan men yang diikuti kata dasar dimulai bunyi K, P, T, dan S. Ada kata, ada pembentukan, ada kalimat pada teks. Kata mengunci pembentukannya menjadi men plus kunci. Kemudian kalimat pada teksnya, Pak Boni mengunci pintu garasi. Contoh berikutnya memukul. Ya, pembentukannya ada men plus pukul. Panji memukul lonceng tanda masuk kelas. Contoh berikutnya ada menulis, men plus tulis. Siti menulis surat untuk bunda tersayang. Yang keempat, contoh menyapu, men plus sapu. Sonia menyapu halaman yang penuh sampah. Kata dasar yang diawali dengan KPTS apabila mendapat imbuhan men akan berubah menjadi, ini ya, kata men plus kunci menjadi mengunci. Perubahan huruf K menjadi eng. Kemudian men plus pukul menjadi memukul, perubahan P menjadi M. Men plus tulis, ya, ini menjadi kata menulis, perubahan T menjadi N. Men plus sapu menjadi menyapu, perubahan S menjadi NY. Selanjutnya, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contoh penulisan kalimat pada teks deskripsi yang menggunakan kata bersinonim sebagai berikut. Bersinonim itu berarti persamaan kata. Kata indahnya, kata indah sinonimnya elok, permai, molek. Kalimatnya Pantai Senggigi sangat indah dan permai. Kata melihat sinonimnya menonton, menyaksikan, memandang. Kemudian kalimatnya Randy menonton dan menyaksikan pertandingan sepak bola di Stadion Manahan. Kata gagah sinonimnya perkasa. Contoh kalimatnya, pemuda yang gagah dan perkasa itu mendapat juara lomba lari maraton. Kata hemat sinonimnya ekonomis irit. Contoh kalimatnya, kita harus berhemat dan irit dalam menggunakan air pada musim kemarau. Kesimpulan yang kita peroleh, kata-kata bersinonim pada dasarnya memiliki nuansa makna atau makna yang hampir sama. Sehingga manfaat penggunaan sinonim pada teks deskripsi adalah agar tidak terjadi pengulangan kata-kata yang sama dalam penginderaan sebuah objek yang dapat menyebabkan teks deskripsi tersebut menjadi tidak menarik. Kelima, penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kemudian kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit.
Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hiponim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Perhatikan contoh tabel berikut. Ini kata umumnya, yang pertama ada kata indah, ya, kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Kemudian kata umum dari kata melihat itu ada menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Kemudian kata umum hewan peliharaan, kata khususnya kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung. Kemudian kata umum memegang atau mengenai, ini ada mengelus, menyentuh, membelai. Kata umum memukul, menghantam, menampar, mencubit. Kata umum menyedihkan, menyayat, mengharukan, memprihatinkan, dan sebagainya. Yang keenam, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis atau tata susunan kalimat yang terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Kata depan di, ke, dari, pada apabila menyatakan tempat, penulisannya wajib dipisah dari kata yang ada di belakangnya atau tempat yang ditujukannya. Contoh, ada kata depan di, dari, pada, dan ke. Yang pertama, contoh kata depan di. Kalimatnya, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusantara Tenggara Barat. Kemudian contoh yang kalimat kedua, Cindy sekolah di SMP Negeri 3 Mojogedang. 3. Tania membeli buku di toko buku Gramedia. Dari, ini ada contoh kalimatnya, dari kejauhan tampak hamparan permadani biru toska berpadu. Kemudian Bi6 pulang dari pasar membeli oleh-oleh buah jeruk. Yang ketiga, dari rumah menuju sekolah perjalanan Suti melewati pemandangan yang sangat indah. Kemudian ada kata depan pada. Contoh yang pertama, pertunjukan pentas seni dimulai pada pukul 20.00. Pertunjukan dibuka dengan nyala api yang berkobar. Selanjutnya nanti contoh 2 dan 3 bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian ini ada kata depan ke. Contoh yang pertama, berkunjung ke rumah nenek saat hari libur sekolah. Selanjutnya 2 dan 3 kalian baca sendiri. Kesimpulan, prinsip penggunaan kata depan pada teks deskripsi adalah untuk menunjukkan tempat, waktu, kepemilikan, arah sumber. Yang ketujuh ya, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Kata depan di yang berkaitan dengan tempat ini di Lombok, di Toraja. Kemudian yang berkaitan dengan arah di bagian barat rumah Tongkonan. Contoh yang kedua yang berkaitan dengan kata depan di yang berkaitan dengan tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian yang berkaitan dengan arah dari Rantai Pao. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk memperoleh efek tertentu dari suatu benda atau hal dengan cara membandingkannya dengan benda lain atau hal yang lain yang lebih umum. Majas disebut juga dengan gaya bahasa. Ya. Kemudian daftarlah kalimat yang menunjukkan penggunaan majas atau asosiasi. Ya, jadi majas yang digunakan dalam penggunaan bahasa teks deskripsi itu hanya 2, yaitu majas asosiasi dan personifikasi. Asosiasi itu merupakan majas perumpamaan, yaitu gaya bahasa yang menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan
objek lainnya dan memiliki persamaan sifat tertentu, dan majas personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Ini ada teks pesona pantai Senggigi, majasnya batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Kemudian teksnya gebiar pementasan tari kolosal Arya, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Kemudian pada teks Ibu Inspirasiku, mukanya selalu bersinar seperti bulan, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Pada teks Si Bagas Kelinciku, telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu part 2 ya. Semoga kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya ada tugas pertemuan pada pagi ini, yaitu yang pertama, buatlah kalimat yang menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Kemudian yang kedua, carilah kata dasar yang diawali dengan huruf KTSP. Kemudian ditambah dengan imbuhan me. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.